Mendengarkan sambutan dari PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Haryawibisana selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS tahun 2021. Selamat pagi Pak Bima, sehat selalu Pak. Pagi Mbak Widya. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bapak silahkan. Kita akan mendengarkan arahan dan juga sambutan dari Pak Bima Haryawibisana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Mohon bisa ditayangkan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan para guru honorer yang saya muliakan, pelaksanaan dari seleksi CASN untuk PPPK guru ini didasari oleh banyak sekali peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pan RB, keputusan Menteri Pan RB, keputusan peraturan Kepala BKN, dan juga Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, yang memayungi proses ini. Tayangan berikutnya. Nah, kita melihat bahwa seleksi pada tahun ini, seleksi guru P3K yang berjumlah 506.252 dan juga ditambah dengan seleksi CPNS yang dilakukan bersamaan sejumlah 126.000 dan juga P3K non-guru yang berjumlah 26.000 lebih, itu total jumlahnya adalah 659.064. Ini merupakan jumlah terbesar yang pernah dilakukan dalam rekrutmen aparatur sipil negara di Indonesia sejak merdeka. Jadi ini tidak main-main jumlah ini, dan kami berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukannya dengan amanah, dengan baik, dan transparan, dan dengan akuntabel. Dan karena pada saat masa pandemi ini pelaksanaannya menjadi panjang karena kami membatasi kerumunan sehingga hanya bisa dilakukan 3 kali per sesi atau maksimal 4 sesi per hari. Nah, ini kemudian akan berdampak pada waktu pelaksanaan hingga akhir tahun sampai Desember untuk semua jenis penerimaan. Lihat dari 506.252 formasi yang diusulkan, yang diisi, yang didaftar seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri adalah 322.665. Ini formasi ini terdapat pada 506 instansi di daerah. Pendaftar untuk 322.600 ini sejumlah 608.877. Jadi jumlah pesertanya 2 kali lipat daripada formasi yang diperebutkan. Nah, untuk kelompok pertama ini jumlahnya 345.658. Kelompok ini adalah peserta yang melamar pada formasi di mana dia mengajar. Sedangkan kelompok kedua 248.175 ini adalah peserta yang melamar pada tempat yang bukan tempatnya mengajar. Nah, ini yang sudah mengikuti tes dan yang tidak hadir sejumlah 15.044 orang. Kemudian berikutnya data-data dari Dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kami integrasikan dengan data-data tenaga honorer K2 yang berasal dari database PKN. Kami integrasikan, mendaftarnya melalui sistem SSC ASN, kemudian ujiannya menggunakan fasilitas UNBK. Hasil dari ujian itu kami tarik lagi ke sistem SSC ASN untuk diproses. Jadi ini sistemnya adalah melalui
atau dilakukan salah elektronik sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi data di sana. Berikutnya, sesuai dengan Permen-PAN RB nomor 28, ini ada afirmasi nilai seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri. Yang pertama, afirmasi nilai untuk mereka yang memiliki sertifikat pendidik, ini 100% afirmasinya. Kemudian usia, jika usia di atas 35 tahun dan guru aktif juga mendapatkan afirmasi tambah nilai 15%. Untuk peserta disabilitas juga mendapatkan afirmasi 10%. Sedangkan guru honorer, tenaga honorer K2 ini juga mendapat masih 10%. Kemudian berikutnya lagi, hasil-hasil dari tes yang telah dilakukan peserta dan berikan afirmasi. Yang pertama sesuai dengan afirmasi Kemenpan RB nomor 1127 dan 29. Ini seperti pada matriks yang pertama. Kemudian ada afirmasi tambahan seperti yang juga tadi disampaikan untuk usia 50 tahun dan untuk Papua dan Papua Barat. Itu kami sebut dengan kategori 2. Kategori 2 dan untuk kategori 3. Jadi dari afirmasi itu ditingkatkan nilainya sebesar 10%. Kenapa 10%? Karena ini adalah keseimbangan antara jumlah peserta yang bisa diikutsertakan lulus dalam tahapan 1, tapi tetap menjaga kualitas guru yang mengajar. Jadi 10% itu kami simulasikan dari 5, 7, 10 dan sebagainya, yang diambil adalah yang 10%. Jadi Panselnas memutuskan bahwa untuk afirmasi itu ditambahkan menjadi 10%. Berikutnya, untuk tahapan pertama dari 502.000 peserta yang lulus hanya 90.836. Ini yang masih afirmasi awal. Angka 90.836 ini kalau kita bandingkan dengan formasi totalnya 506.252, ini hanya terisi 28,2% saja. Dari formasi, ya betul, dari formasi awalnya. Tapi kalau kita melihatnya dari formasi yang ditetapkan, maka dia sebesar 17,9%. Nah, berikutnya. Nah, setelah mendapatkan afirmasi tambahan untuk usia 50 tahun, kemudian ada tambahan peserta yang lulus 82.493. Sehingga berikutnya jumlah peserta yang dinyatakan lulus untuk tahap 1 ini adalah 173.329. Dari 506.000 itu masih ada peserta yang tidak lulus, tentu saja besar 420.504. Nah, peserta ini yang bisa mengikuti tahap 2 dan tahap 3. Jadi untuk tahapan pertama yang lulus adalah 107.329. Berikutnya.